Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang selalu baik. Anak-anak, kita hari ini mulai belajar tema 6 untuk subtema 2 Bahasa Indonesia. Harinya hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021. Sebelumnya kita simak bacaan berikut ini. Ada banyak perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana suatu energi dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya? Nah, simaklah bacaan berikut ini. Perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kegiatan. Ada berbagai bentuk energi di lingkungan sekitar. Bentuk-bentuk energi diantaranya energi panas dan energi cahaya. Bentuk-bentuk energi lainnya adalah energi gerak, energi listrik, energi bunyi, dan energi kimia. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Perubahan bentuk energi ke bentuk lain disebut perubahan energi. Contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Perubahan energi kimia menjadi energi panas dan cahaya. Perubahan energi kimia menjadi energi panas dan cahaya terjadi pada kompor. Kompor ada berbagai macam. Sebagai contoh, kompor gas. Kompor gas menggunakan bahan bakar gas yang mengandung energi kimia. Gas diisikan dalam tabung dan akan mengalir ke tungku kompor melalui selang. Saat kompor dimatikan, gas akan berubah menjadi api yang menghasilkan energi panas dan cahaya. Kedua, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak terjadi pada alat transportasi seperti bis. Bis memerlukan solar sebagai bahan bakar. Solar mengandung energi kimia. Saat bis dikendarai, energi kimia dari solar berubah menjadi energi gerak, sehingga bis dapat bergerak. Ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Perubahan energi kimia menjadi energi cahaya terjadi pada lilin yang dinyalakan. Saat lilin dinyalakan, akan muncul cahaya berupa api. Keempat, perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan cahaya. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan cahaya terjadi saat senter dinyalakan. Senter membutuhkan baterai agar dapat digunakan. Baterai mengandung energi kimia. Saat baterai digunakan, energi kimia berubah menjadi energi listrik. Pada senter yang dinyalakan, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Kelima, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi terjadi pada benda-benda yang dipukul. Sebagai contoh, rebana, drum, dan kentungan. Benda tersebut akan berbunyi
jika dipukul. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi juga terjadi pada lonceng. Saat lonceng digerakkan, lonceng akan menghasilkan bunyi. Yang keenam, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak terjadi pada kipas angin, blender, dan mixer. Saat terhubung dengan aliran listrik, kipas angin, blender, dan mixer akan bergerak dan menghasilkan energi gerak. Nah, anak-anak, dari informasi atau bacaan yang sudah Pak Andre bacakan, nanti kalian carikan 3 contoh perubahan energi yang disebutkan dalam bacaan barusan. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, pada slide sebelumnya kalian sudah mengenal perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira dapatkah kalian menyebutkan kembali apakah ada perubahan energi lain dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, kita simak lagi. Macam-macam perubahan energi. Perubahan energi sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan energi dapat diamati dari peralatan yang digunakan sehari-hari. Ada berbagai macam perubahan energi yang terjadi, antara lain sebagai berikut. 1. Perubahan listrik menjadi energi panas dapat dilihat pada perabotan rumah tangga. Sebagai contoh, setrika, penanak nasi, dan oven listrik. Kabel setrika dihubungkan dengan aliran listrik. Plat pada setrika menjadi panas. Kabel penanak nasi listrik dihubungkan dengan aliran listrik. Plat pada penanak nasi akan menjadi panas. Pada oven listrik juga terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Saat kabel dihubungkan dengan aliran listrik, oven menjadi panas. Kedua, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya yang terjadi pada lampu yang dinyalakan. Saat terhubung dengan aliran listrik, lampu akan menyala dan menghasilkan energi cahaya. 3. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada penggunaan radio, sirine, dan bel listrik. Ketika benda tersebut dihubungkan dengan aliran listrik, maka akan menghasilkan bunyi. 4. Perubahan energi listrik menjadi energi panas dan cahaya terjadi pada kompor listrik. Kabel pada kompor disambungkan pada aliran listrik. Kompor dipantikan, maka api pada kompor menyala. 5. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik terjadi pada baterai. Baterai mengandung bahan kimia yang dapat menghasilkan energi listrik. Baterai berguna agar alat-alat seperti jam dinding, arloji, dan mainan dapat berfungsi. Kita lanjutkan lagi.
Perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air merupakan pembangkit yang memanfaatkan energi gerak dari air untuk menghasilkan energi listrik. PLTA pada umumnya dibangun di waduk atau di bendungan. Aliran listrik di waduk atau bendungan menghasilkan energi gerak. Energi gerak dari air akan memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Generator berputar menghasilkan energi listrik. Kemudian, energi listrik tersebut dialirkan ke rumah-rumah menggunakan jaringan listrik. Jadi, perubahan energi yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga air adalah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, prosesnya seperti pada gambar. Kemudian, Jaka membutuhkan energi untuk berolahraga. Energi didapatkan dari makanan. Makanan itu mengandung energi kimia. Nah, bagaimana perubahan energi kimia pada tubuh manusia? Bagaimana pula perubahan energi kimia pada kendaraan? Kita simak bacaan berikut. Perubahan energi kimia. Setiap orang melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Saat beraktivitas, orang membutuhkan energi. Dari mana orang mendapatkan energi? Setiap orang mendapatkan energi dari makanan. Energi yang terkandung dalam makanan adalah energi kimia. Oleh karena itu, makanan merupakan sumber energi kimia. Makanan akan dicerna dalam tubuh menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi gerak. Energi gerak inilah yang membuat tubuh dapat melakukan berbagai aktivitas. Nah, seperti pada animasi, salah satunya berjalan. Selain pada tubuh manusia, perubahan energi kimia juga terjadi pada kendaraan. Bahan bakar pada kendaraan mengandung energi kimia. Bahan bakar tersebut diubah menjadi energi gerak sehingga kendaraan dapat bergerak. Mari kita lanjutkan ya. Setelah berolahraga, pakaian Ima kotor oleh keringat. Ima mengganti pakaiannya. Kemudian, pakaian kotor dimasukkan ke dalam mesin cuci untuk dicuci. Mesin cuci termasuk peralatan elektronik. Peralatan elektronik lainnya antara lain kipas angin, setrika, televisi, dan blender. Apa perubahan energi yang terjadi saat alat-alat tersebut digunakan? Alat elektronik dapat berfungsi karena adanya aliran atau energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia. Apa saja perubahan energi listrik menjadi bentuk energi lain? Perubahan energi listrik apa saja atau menjadi bentuk energi lainnya sebagai berikut. Yang pertama, energi listrik berubah menjadi energi cahaya
atau contohnya seperti lampu. Yang kedua, energi listrik berubah menjadi energi panas. Contoh, setrika, pengering rambut, dan pemanas air saat digunakan. Ketiga, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, mesin cuci, dan blender. Keempat, energi listrik berubah menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Contohnya televisi yang dinyalakan. Sore itu, Ima membantu ibu membuat kue. Mereka menggunakan mixer untuk mencampurkan bahan. Mixer dapat berfungsi karena adanya energi listrik. Nah, tahu tidak kalian perubahan energi yang terjadi saat mixer digunakan? Nah, seperti pada animasi. Saat kabel mixer dihubungkan dengan aliran listrik, mixer akan bergerak dengan berputar untuk mencampur bahan. Jadi, perubahan energi yang terjadi pada penggunaan mixer adalah energi listrik berubah menjadi energi gerak. Perubahan energi juga terjadi saat menggunakan mesin cuci, setrika, dan lampu. Pada saat menggunakan mesin cuci, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Pada penggunaan setrika, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Sedangkan pada penggunaan lampu, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, dapatkah kalian menyebutkan kegiatan yang terkait dengan perubahan energi lainnya? Nanti tolong disebutkan di link. Oke anak-anak, selamat belajar. Jangan lupa untuk selalu semangat. Dan kalau tidak paham, silahkan tanya kepada orang tua atau orang yang di rumah atau Bapak Ibu guru. Jangan selalu semangat. Sekian dan terima kasih.